Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti orang yang khusyuk dalam salatnya orang yang tidak mendengar sama sekali apapun peristiwa saat ia sedang salat. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukan salat saat beliau sedang sujud. Kemudian cucu beliau naik di bahunya dan lalu Nabi Muhammad melamakan sujud beliau sehingga akan merasa tenang cucu yang sedang berada saat beliau sedang sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa sebenarnya dari makna khusyuk tersebut? Khusyuk merupakan hadirnya hati seorang hamba saat dia lafadzkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia memahami makna kalimat tersebut bahwa yang sedang ia hadapi adalah Allah yang maha besar. Mungkin barangkali selama ini salat kita hanya sebagai kita laksanakan pengguguran kewajiban, bukan sebuah kebutuhan. Padahal bagi orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, salat itu adalah kebutuhan. Salat itu adalah makanan ruhani seorang hamba yang harus dilakukan setiap harinya agar senantiasa ia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ini hal yang berat. Khusyuk ini hal yang sangat-sangat butuh perjuangan. Karena itu Allah bilang dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang sudah memiliki jiwa khusyuk, memiliki jiwa yang menghadirkan Allah saat ia salat. Ini perlu latihan dan butuh waktu. Bukan hanya sekali waktu kita mencobanya, tapi berulang-ulang kali untuk kita bisa mencoba. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ini sesuatu ilmu yang dicabut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati para hamba-hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau bersabda, la uhadditsannaka bi awwali irmin yurfa'u minan nasi al khusyu'u. Akan aku ceritakan kepada kalian bahwa ilmu yang pertama diangkat di muka bumi ini yaitu adalah kekhusyuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mungkin di antara kita masih banyak yang dalam salatnya belum merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ada kiat-kiat, ada trik-trik, ada cara-cara, ada tutorial yang pernah dicatat oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Karyanya fenomenal, banyak dibaca umat Islam, bahkan dikaji-kaji di kalangan pesantren Nusantara, pesantren di Indonesia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bagaimana langkah-langkah, step-step agar seorang hamba bisa berusaha untuk melakukan ibadah salat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
bi ayyaghudda basarahu. Cara seorang hamba agar bisa melakukan ibadah salat dalam keadaan khusyuk itu adalah menundukkan penglihatannya. Matanya tidak ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, ngelihat ke atas, tetapi matanya fokus ke tempat ia sujud. Ini merupakan salah satu latihan. Karena ketika kita nengok ke kanan atau nengok ke kiri, noleh ke kanan atau noleh ke kiri, saat itu maka yang kita lihat akan terbawa dalam alam pikiran kita. Saat alam pikiran kita memikirkan apa yang kita lihat, maka sulit bagi kita untuk meresapi makna-makna salat. Itulah kiat yang pertama yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, cara melatih khusyuk seorang hamba itu dengan cara bi ayyusalliya fi baitin muslimin, agar ia melakukan salat di rumah dalam keadaan gelap gulita. Barangkali ini bisa menjadi uji coba bagi seseorang yang sedang melatih dirinya agar bisa khusyuk di dalam salat. Bagaimana? Yaitu salat sunnah bagi seorang hamba yang afdal dilakukan di rumah. Salat wajib dilakukan di masjid. Saat kita lakukan salat sunnah tersebut, maka kita padamkan lampu agar kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun cara yang Imam Ghazali anjurkan kepada kita agar hati kita bisa terlatih untuk khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.